Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari perkara-perkara yang harus kita imani sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan dalam kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membaca Al-Haud, yaitu telaga. Beliau mengatakan, wali nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal wa abarikuhu adadu nujumis sama' man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abada. Ini ucapan beliau di dalam Lum'atul I'tiqad pada poin yang ke-20. Beliau mengatakan, dan bagi nabi kita, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki telaga pada hari kiamat. Ma'uhu asyaddu bayadan, airnya sangat putih, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa abarikuhu, dan bejana-bejananya adadu nujumis sama, sebanyak bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abada, dan barang siapa yang minum satu tegukan maka tidak akan haus untuk selamanya. Ini peristiwanya sebelum Sirat. Sebelum Sirat, ini peristiwanya masih di mahsyar. Jadi masih perjalanannya, kemarin timbangan, sekarang telaga. Ini masih di mahsyar, di Arasatil Kiamat. Di Arasat itu ara-ara, di hari kiamat atau mahsyar, tempat berkumpul. Telaga, al-haud secara bahasa adalah al-jam'u, kumpulan. Orang Arab mengatakan haudal ma'u yahuduhu, yaitu haudal ma' artinya adalah apabila air terkumpul. Haudal ma', jadi kalau sudah air terkumpul, orang Arab mengatakan haudal ma'. Jadi apabila sudah terkumpul penuh, ini mereka mengatakannya begitu. Kata haud ini dimutlakan untuk kumpulan air. Jadi air yang berkumpul istilahnya haud. Sebenarnya waduk itu bisa jadi haud. Cuman tidak dikatakan haud karena ada bendungannya, sehingga disebut dengan saddu sempor, bendungan sempor. Tapi kalau dilihat dari kumpulan airnya termasuk kumpulan air kan, haud, kedung barangkali kan, kedung gitu, embung dan sebagainya. Ini haud. Tapi airnya
karena ini sifatnya bukan bikinan, akhirnya diterjemahkan ke bahasa kita itu telaga. Adapun secara syar'i adalah ya, telaga dari aliran Kautsar, dari aliran Kautsar pada arasatil qiyamah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Qur'an kan ada inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi al-kautsar itu telaga tetapi adanya di surga. Nah, haud itu di arasatil qiyamah. Nah, cuman airnya itu sumbernya dari Kautsar, telaganya Rasulullah. Wa dalla 'alai sunnah al-mutawatirah. Dan sunnah hadis menunjukkan jazakumullah khairan. Dan hadis menunjukkan secara mutawatirah. Ya, mutawatirah secara tersebar. Jadi ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ya, ada hadis mutawatir. Itu di mustalah namanya. Hadis yang banyak sekali meriwayatkan. Wa ajma' alaihi ahli sunnah, dan ahli sunnah ijma' tentang adanya telaga. Nabi Muhammad SAW mengatakan inni faradtukum 'alal haud, muttafaqun alaih, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah mengatakan, dan sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali sampai ke telagaku. Jadi yang sampai pertama kali adalah Rasulullah SAW. Wa ajma'a salaf al-sunnah ala thubutihi, dan al-sunnah wal jamaah ijma' atas betul adanya telaga tadi. Karena apa? Karena memang agama itu dibangun di atas dalil. Jadi kalau dalilnya sahih, diimani. Makanya ciri daripada firqatun najiyah, Taifah al-Mansurah adalah ya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, dan menghidupkan Al-Quran dan hadis, dan mendahulukan Al-Quran dan hadis. Maka karena ini ada hadisnya dan sahih, maka mereka sepakat akan adanya telaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad ankara Mu'tazilah thubutil haud. Adapun Mu'tazilah ini tidak percaya adanya haud. Mungkin karena tidak masuk di akal mereka. Ini bahaya beristidlal dengan selain Al-Quran dan As-Sunnah. Berbahaya ya. Makanya pendalilan itu intinya ya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bertentangan dengannya. Ya, tidak bertentangan, karena masing-masing orang alim itu punya kedalaman ilmu dan mereka bisa memandang apa yang belum dimunculkan oleh para ulama sebelumnya, tetapi sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bertentangan dengannya, sehingga muncul dia pembahasan-pembahasan baru, faidah-faidah baru gitu, yang sebelumnya para ulama tidak membahasnya, tetapi diterima karena sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah. Cuman sudut pandang ini belum diungkap begitu. Makanya buku-buku kan terus muncul begitu ya, muncul. Mu'tazilah tidak mau nih, karena dia tidak membangun di atas Al-Quran tadi. Wa naruddu alaihim bi amrayn. Maka penolakan Mu'tazilah akan adanya telaga Rasulullah SAW ini bisa dibantah dengan dua perkara. Yang pertama, hadis tentang
Haud ini mutawatirah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mutawatir. Yang kedua, ijma' ahlussunnah ala dzalik. Ahlussunnah sepakat, berarti para sahabat tidak ada yang berselisih. Tabi'in, atba'ut tabi'in, nggak ada yang berbeda pendapat. Ya karena dalilnya sahih, bagaimana mungkin dia akan mengingkari sementara Rasulullah sudah menetapkan. Nah ini makanya agama ini ada yang akal itu mencocoki, sehingga kadang orang membangun sisi akal, tatafakkarun, afala ta'qilun. Nah ini untuk membangun akal gitu. Tapi tatkala ada sesuatu yang akal ini tidak menjangkau, wah ini dia di sini diuji di akalnya. Makanya kembalinya bukan akal tapi iman. Gitu. Ya, karena memang apa yang ada pada manusia ada titik lemahnya. Mata punya titik lemah. Jadi kalau mata ini ketutupan tembok, ya di balik tembok nggak kelihatan. Fisik juga ada titik lemahnya. Kalau sudah capek ya ambruk. Kepala, mata aja ya, kalau sudah nggak mampu ya melihat karena saking kantuknya, maka seluruh badan pun ambruk begitu. Otak juga tatkala ya pada batas kekuatannya, di luar batas kekuatannya dia tidak mampu menjangkau, maka iman di sini. Jadi semuanya ada batas kekuatan maksimal dari fisik, mata, pikiran, jiwa dan sebagainya. Gitu. Ya, nah ini makanya pentingnya taslim, menyerahkan diri, menerima apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekarang bagaimana sifat atau gambaran telaga? Ya, telaga itu sifatnya kayak apa? Gambarannya kayak apa? Ya, ini belum meniti siratal mustaqim. Jadi belum ke surga ya, ini masih di mahsyar. Jadi panjang banget ya. Prosesnya panjang. Tapi ini sudah di telaga ini. Yang pertama, panjangnya telaga. Panjangnya berapa ini telaganya? Panjangnya itu tuluhu syahron. Panjangnya itu sepanjang 1 bulan perjalanan. Jadi alat ukurnya bukan pakai meter, desimeter dan sebagainya, tapi apa? Perjalanan, bukan kilo dan sebagainya. Perjalanan 1 bulan. 1 bulan jauh ya. 1 bulan tanpa berhenti kira-kira sampai mana ini? Kayaknya lebih loh. Lebih lah. Ya wallahualam, mungkin bisa jadi kuda yang paling cepat. Bisa jadi kuda yang paling cepat. Kan kita pernah membahas tentang ya jarak antara syahmah udunai dengan atikihi, ya kan? Kan kita pernah membahas tentang ukuran malaikat. Nah, digambarkan ukuran malaikat itu dari ini syahmah udunai yang tempat masang anting-anting ke pundaknya kan 70.000 tahun perjalanan. Nah, perjalanan di sini ternyata pakai kuda yang paling cepat. Berarti ini zahirnya juga pakai kuda yang cepat. Kan ngukurnya pakai kuda, ya kan? Ngukurnya kalau sikil lah nggak sing melakukan mau kesel kemudian, ya kan? Nah, makanya pakai kuda pas itu juga pakai kuda. Zahirnya pakai kuda. Ini panjangnya. Wa arduhu syahran, sedangkan lebarnya 1 bulan. Wa zawayahu sawa, sedangkan ujung-ujungnya juga sama, berarti lebar sekali. Ya, ini lebar, panjangnya, ujung-ujungnya. Kemudian berapa jumlah bejananya? Ya, bejana ember, baskom, colang, gitu kan? Bejana, ya kan? Bejana ya wadah umum ya. Tembikarnya ini berapa ini? Wa aniyatuhu kanujumis sama, jumlahnya itu seperti banyaknya bintang-bintang yang ada di langit. Entah berapa
triliun, ya kan, nggak bisa ngitung, ya. Dan ini kata mereka yang belajar astrologi, itu bintang itu ada yang lebih besar daripada matahari, karena matahari itu adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari besar sekali, berapa kali lipat bumi gitu. Yang paling dekatnya itu adalah matahari. Sedangkan bintang kelihatan kecil karena jaraknya jauh. Adapun matahari kelihatannya bulat itu karena saking jauh juga. Aslinya matahari itu bergejolak, berupa bola api. Ya, kita sendiri belum pernah ke sana, ya kan? Informasi gitu. Tapi ya mungkin sih, tapi kita ya percaya. Ya, cuman yang kita ingkari kan matahari itu diam pada porosnya, bumi mengitari. Lah ini kita ingkari. Yang benar matahari yang berputar, bumi yang diam pada porosnya. Itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun selain Al-Quran dan As-Sunnah nggak bisa dibuktiin, ya, nggak bisa dibuktiin. Dan secara akal juga masih terbantah, ya. Kalau bumi itu berputar, ya mati kabeh, ya, kewane mati, wonge mati, ya kan? Oh, bendina mumpung loh, mumet, ya kan? Tapi kalau buminya diem, yang muter matahari kan nggak mumet, ya kan? Nah, kehidupan normal gitu, ya, matahari di atas, dan itu juga normal. Tapi filmnya dilomboni secara berjamaah maning, ya. Itulah agama, ya. Jadi ilmu pengetahuan umum itu nisbi, nggak mutlak. Yang mutlak adalah Al-Quran. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan Al-Quran, bantah aja, nggak apa-apa. Karena kadang ilmuannya ini memang belum janduk, belum kober, atau ngelombok. Itu ada kemungkinan urung janduk, kemungkinan kedua ngelombok. Ilmuwan ngelombok, ya kan? Ngelombok. Ilmuwan ngelombok ya kadang kemenangan, kadang orang kemenangan. Ya jenane menung salah. Dari dewek gelem di lombok apa ora gitu. Berikutnya, dan warna airnya itu abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Rasanya bagaimana? Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Harumnya kayak apa? Atyabu mirihil miski, lebih harum daripada misik. Misik itu minyak wangi yang paling larang, paling mahal. Itu wallahualam katanya dari darah kijang, ghazal, atau dari pinjalnya. Itu harum. Saya sendiri belum pernah menciumnya, ya, karena saking mahalnya. Baunya kayak apa nggak tahu juga. Adapun misik-misik yang dijual lagi gitu, ya misik lain, ya, aspal mungkin asli tapi palsu. Tapi misik yang betul kan dari kijang, dari binatang, lebih harum daripada misik, ya. Fihi mizaban yamdanihi minal jannah, di telaganya Rasulullah SAW di Arasul Kiamah itu ada talangnya dari surga, ada talang, ya. Mizaban, bisa talang, bisa cerobong, bisa kurang lebih seperti itu, ya. Mizaban yang memanjang dari surga. Ahaduhuma minadz zahab, salah satu mizabannya ini terbuat dari emas. Dia besarnya kayak apa? Wallahu a'lam. Watsani minal fiddah, sedangkan yang kedua dari perak. Yariduhul mu'minuna min ummati Muhammad SAW. Nah, nanti umatnya Nabi Muhammad SAW minum di situ, mampir di situ. Ya, bayangkan kalau misalnya dia tidak percaya, bagaimana mungkin dia bisa minum? Karena tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Padahal di Arasatul Qiyamah itu kan kengerian yang luar biasa. Makanya ada hadis yang terkenal kan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh.
Ya, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 itu. Nah, kemudian ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai leher, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Saking mengerikannya. Jadi begitu ada telaga, ini kan rahmah. Tetapi ternyata Mu'tazilah tidak percaya. Nah, ini naudzubillah min dzalik, akibat keyakinan yang salah, di dunia menjadi gelandangan, di akhirat menjadi gelandangan. Naudzubillah min dzalik ya. Ini mahalnya sebuah iman. Ya, mahalnya sebuah hidayah, taufik. Mahal, memang mahal. Sulit sih. Nah, ini. Jadi kaum mukminin akan mendatanginya. Min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yashrab minhu syurbatan la yadma ba'daha abada. Dan barang siapa yang minum satu minuman saja, maka tidak akan haus untuk selamanya. Padahal manisnya lebih manis daripada madu. Ya, harum, enak dan seterusnya. Dia tidak percaya, dia tidak minum. Ya, Allah pun tidak menerima dia kalau mau minum, diusir nanti. Ya. Wa kullu hadza tsabitun, yang demikian ini semuanya ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau di Sahih Bukhari saja atau di Sahih Muslim saja. Sudah ya, selesai ini. Berikutnya, wa huwa mawjudul ana, dan sekarang telaga itu sudah ada. Telaga itu sudah ada, sebagaimana surga sekarang juga sudah ada, neraka juga sudah ada. Yang demikian ini kalau tidak membangun awal keyakinannya, kita lebih memilih kepada apa yang ditujukan oleh Allah dan Rasulnya, ya, kalau tidak diajarin seperti itu sebelumnya, akal biasanya menolak. Gersiki wis ana sinangendi gitu. Lah mbah wis tua ora percaya mbah siki mbah nyong takon mbah jenengan ana nyawane ora mbah ana, ya kan, sinangendi nyawamu mbah ya lah sinangendi nek jenengan ora bisa nyedokna nyawane jenengan, aku ora percaya ngger jenengan ana nyawane. Bisa nggak? Enggak kan? Lah mulane gembelengan banget kok. Kebanyakan orang itu kalau nggak dididik awal dengan Al-Quran dan Sunnah, kebelitak. Bukan kebelitak terhadap kita loh, terhadap perkara yang dia memang tidak mampu. Memang di sini bukan ranahnya otak gitu. Otak itu nggak mungkin mampu menggapai gitu. Maka temuan-temuan manusia pasti ada unsur cacatnya, pasti itu. Tapi jenenge menungsa ya, nek ora dipimpin nang iman ya tetap berengkunung, ya. Tetap apa? Berengkunung. Maka ya berengkunung lah. Ya. Makanya itu penemu AI itu mengatakan, saya pernah memang menggunakan jasa AI yang saya bikin, tapi saya tidak terus-terusan pakai gitu. Dan saya tidak menganjurkan bagi orang untuk curhatnya ke AI gitu. Oh ini mesin dan ini belum sempurna gitu. Itulah makanya manusia itu ya akeh sing pada uripe sengsara tapi kon ngaji bebeh gitu. Kon ngaji apa? Bebeh. Jadi begini, di Saudi itu pasien itu sepi, rumah sakit sepi. Saya udah pernah nganter langsung ya, teman saya pas hamil gitu ya, haji, saya nganter kan harus pakai bahasa Arab. Itu tempat bersalinnya sepi. Dan yang masuk di bersalin itu nggak boleh ada yang nungguin. Para medisnya di jauh sana, ini di ruangan sendirian, kita di luar sana coba. Sepi sekali rumah sakit di sana. Karena apa? Karena ya kebanyakan orang sehat. Kenapa sehat? Karena jiwanya sehat. Jadi banyaknya penyakit yang dialami tubuh itu sebabnya karena hatinya sakit. Timbul penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Sebenarnya pengobatan hati lebih murah, tetapi manusia itu tidak mau mengobati hatinya kecuali kalau sudah masuk neraka gitu. Ya Allah ya Rabbi, jadi waduh gelandangan nang dunia kayak banget gitu. Dan coba Masya Allah ya,
hal-hal yang menyembuhkan hati mesti dipandangnya murah. Ya, dipandangnya apa? Murah. Naudzubillah. Beda dengan hal-hal yang bertalian dengan badan. Ya, skincare aja kan luar ya. Itu mahal apa murah? Mahal. Itu skincare lah. Bagaimana kalau jantungnya butuh diring misalnya. Ya kan? Ginjalnya tinggal separuh misalnya, bukan tinggal satu. Hatinya sudah bengkak gitu kan. Di otak ada nanah misalnya. Wah, itu mahal ya, Mas apa namanya? Ismail ya. Ini tanya yang medis-medis coba. Ya, kehabisan darah putih misalnya kalau ada gitu kan. Mahal itu. Oma udah sekian tahun biar jangan titik, kan masih koma belum titik ya kan. Itu untuk pembiayaan biar tidak titik itu mahal itu. Kan ada pangeran tidur ya kan, sekarang udah meninggal itu biayanya mahal. Itu dulu presiden Yahudi Benyamin Netanyahu apa ya, apa sebelumnya, siapa namanya ya, itu kan habis banyak itu. Naudzubillah. Itu untuk mempertahankan hidup. Jadi orang beriman itu sebenarnya lebih perhatian keselamatan hati, karena kematian itu pasti, ya kan, pasti. Dan sehatnya hati membuat sehatnya badan, bahagianya hati membuat bahagianya badan. Kita lanjutkan ke sini. Jadi ini sudah ada sekarang. Ya, berdasarkan ucapan Rasulullah SAW, wa inni wallahi la anzuru ila hadil al-an. Dan sesungguhnya demi Allah, aku telah melihat telagaku sekarang ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi berdasarkan ucapan Rasulullah SAW. Kemudian telaganya Rasulullah SAW istimdaduhu minal kautsar, itu dari aliran telaga Kautsar. Berdasarkan ucapan Rasulullah SAW, a'adhanil kautsar, Allah telah memberikan kepadaku telaga di surga, namanya telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Wa huwa nahrun fil jannah. Telaga Kautsar ini kata Rasulullah adalah sungai di surga. Yasilu haudi, yang mengalir sampai ke telagaku. Hadis ini riwayat Ahmad dan berkata Ibnu Katsir huwa Hasan al-Isnad wal matan, sanadnya dan matannya Hasan kata Ibnu Katsir. Ini yang meriwayatkan Imam Ahmad. Berikutnya kita lanjutkan, walikulli nabiyyin haudun, dan setiap nabi punya telaga. Walakin haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam akbaruha wa a'zamuha, akan tetapi telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besarnya dan paling agungnya. Wa aktsaruha waridah, dan yang paling banyak orang yang singgah mendatanginya. Berdasarkan ucapan Nabi Muhammad SAW, inna likulli nabiyyin haudha, setiap nabi itu punya telaga. Kita punya telaga apa tidak? Tidak ya. Ya kalau punya duit bikin telaga, ya bukan telaga lah, paling kolam. Kecuali nggak tepuk tanah sing ngamba, pas ada telaganya lah itu punya telaga. Ya. Inna likulli nabiyyin haudha, setiap nabi punya telaga. Wa innahum la yatabahawna, dan sesungguhnya mereka berbangga, ayyuhum aktsaru waridah, siapakah di antara mereka yang paling banyak yang menghampirinya. Zahirnya di sini karena para nabi adalah orang yang paling cinta kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Maka tatkala banyak orang yang menyinggahi telaganya, berarti kan banyak umatnya. Tatkala banyak umatnya, sebagai bentuk syukur dia kepada Allah, kemudian mereka yatabahun, senang ya. Bukan takabur, sombong, itu enggak. Berbangga di sini ya karena syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Perjuangan mereka mengajak hamba-hamba Allah untuk selamat,
Untuk apa? Selamat. Wa inilah arju an akuna aktsaruhum warida, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling berharap, orang yang singgah minum di telagaku ini yang paling banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Wa qala gharib, ada juga yang mengatakan hadis ini gharib, asing. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Majah dengan hadis Abu Sa'id. Wa fihi dha'fun, ya, akan tetapi ya ada yang mengatakan hadis dari ini ya ada kelemahan, lakin sahahu ba'duhum, akan tetapi sebagiannya ada yang mensahihkan min ajli ta'addudit turuq, karena saking banyaknya jalan hadis, ya, makanya hadis itu kan ada sahih ya li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Lah hadis sahih li ghairihi adalah hadis ya hadis yang hasan, ya, hasan tapi munjabir, hasan yang saling dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain sehingga naik menjadi sahih li ghairihi. Pembahasan haud secara sederhana selesai di dalam buku ini. Kalau di kitab-kitab lain mungkin masalah hadis banyak, tapi intinya ini, yaitu keimanan kepada telaga, ya, dan semoga kita bisa minum di telaganya Rasulullah SAW. Dan nanti ada orang-orang yang tidak bisa minum, padahal Rasulullah SAW mengatakan ummati, ummati, itu adalah umatku, ini adalah umatku. Maksudnya Rasulullah ya mengajak mereka untuk minum, karena umatnya Rasulullah SAW memiliki tanda. Tandanya adalah adanya warna putih bersih, ya, yang disebut dengan ghurran muhajjalin min atharil wudu. Warna putih bersih karena bekas wudu. Nah, berarti ini umatnya Rasulullah, ini wudu, ini umatku, umatku. Tetapi kemudian orang ini yang memiliki ciri-ciri sebagai umatnya Rasulullah SAW dihalau. Dihalau itu artinya tidak boleh. Sukhon, sukhon, artinya bu'dan, bu'dan. Sukhon, sukhon artinya bu'dan, bu'dan, menjauh, menjauh, menjauh. Rasulullah bilang, itu umatku, umatku, umatku. Sukhon, sukhon, menjauh, menjauh. Kemudian dijelaskan, innaka lam tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Nabi, ya memang dia memiliki ciri-ciri itu sebagai umatmu dari bekas wudunya, ada tanda-tanda putih bersihnya. Tapi engkau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka bikin dari perkara-perkara bid'ah pasca meninggalnya engkau. Jadi memang manusia itu kalau bukan karena iman dan takwa itu bosenan, butuh kreasi, butuh modifikasi dan inovasi, ya kan? Butuh kreasi dan inovasi. Dan kita sekarang sulit loh mencari makanan-makanan di zaman kita dulu, ya, ciwel dan sebagainya. Coba makanannya ya kekinian, ya. Cuman inovasi di bidang agama tidak boleh. Jadi ada orang yang tidak bisa minum telaganya Rasulullah dari umatnya Rasulullah karena dia membuat kebid'ahan. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, setelah kita belajar haud, kita belajar sirat, ya. Belajar apa? Sirat. Jadi ada haud, ada sirat, ya. Sirat. Sirat secara bahasa adalah jalan, torik, ya. Jalan. Secara bahasa adalah jalan. Sirat. Ini masih dalam bab ini nih. Nah, kata Ibnu Qudamah sedikit sekali nih. Beliau cuma mengatakan was-siratu haqqun. Sedangkan sirat itu nyata, benar.
tajuzuhu al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu maksudnya ya bertauhid, ngikuti sunnah, beribadah. Jadi definisi baik itu tergantung siapa yang mendefinisikan. Oh, dia itu orangnya baik loh, suka ngasih, senyum, tapi tidak pernah sholat. Baik, ya baik menurut orang yang ngomong, tapi tidak baik menurut Allah. Jadilah kamu orang yang baik. Sekali-kali ngerokok, jangan kaku kayak gitu. Baiknya malah ngerokok ya. Kalau kamu kayak gitu kaku, kamu gimana orang mau tertarik sama kamu? Nah, ya kan? Jadi abrar di sini artinya tadi sudah bertauhid, soleh, itu sunnah. Jadi orang-orang yang abrar melewatinya. Yazilu anhu al-fujar. Sedangkan orang-orang yang pendosa, ya, pendosa di dalamnya penjahat, dan orang-orang yang tidak dikatakan sebagai penjahat tapi pendosa gitu. Saya tidak pernah nyolong kok, tapi kamu banyak dosanya, ya fujar gitu. Lebih tepat sebagai apa? Pendosa, ya. Karena hukum positif kan nggak bisa menjerat, nyuri enggak dan sebagainya enggak, gitu kan, nggak dijerat secara hukum positif. Tetapi secara hukum syariat dia terjerat, gitu. Ya kan? Nah, itulah makanya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Kemudian secara syar'i sirat itu artinya adalah jisr, jembatan. Artinya apa? Jembatan atau kontoroh. Ya. Artinya kontoroh. Kontoroh ya jembatan. Tapi ditaruh di mana? Di atas neraka jahanam supaya dilewati oleh manusia untuk sampai ke surga. Ada hal yang saya belum menemukan dalil dari dulu sampai sekarang. Dulu saya waktu kecil diajari yang namanya sirat itu cilike ibaratnya rambut pinara itu. Nah, ini saya belum jumpai. Cuma nanti ada di sini, ya. Itu lebih kecil daripada rambut, iya ada hadisnya. Tapi yang dibagi tujuhnya enggak. Cuma di situ disebut lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ada hadisnya. Sehingga orang-orang yang tidak percaya adanya sirat, loh, kalau begitu, kalau nggak bisa lewat gimana? Nah, terus latihannya gimana? Lah, ini engkau memahaminya dengan pendekatan di dunia. Nah, di dunia latihan lewat jembatan yang lebih kecil daripada rambut dan lebih kecil pedang, ya siapa yang bisa, ya kan? Terus bahannya dari apa biar nggak putus, ya kan? Nggak masuk akal. Nah, inilah dalam perkara yang demikian ini akal kembali dibuang karena akal tidak mampu, ya. Akal tidak mampu. Ini ranahnya adalah iman. Dan nanti permasalahan iman. Kita lanjutkan lagi hadirin azani wa azakumullah. Sirat ini betul-betul ada secara Al-Quran, hadis dan ucapan salaf. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Pasti setiap kalian akan melewati sirat. Tapi memang ada yang mengatakan pasti setiap kalian akan masuk ke dalam neraka. Itu ada dua penafsiran ini. Tadi saya buka-buka di kitab Aqidah Thahawiyah itu dibahas itu. Nah, kemudian di sini ditafsirkan oleh Abdul bin Mas'ud wa Qatadah wa Zaid bin Aslam bil murur ala sirat. Ya. Pasti setiap kalian itu akan melewati sirat, setiap kita. Pulau panjenengan semuanya gitu. Medeni ya. Medeni apa namanya Medeni? Medeni loh. Itu yang menyebabkan tatkala kita mau melanjutkan tidur di waktu malam, jadi orang sida turu maning gara-gara anak permasalahan. Padahal kan ngertangi turu jam 3 lah. Kan turu maning kan enak ya kan? Wong bar subuh turu maning deh enak. Tapi kan
permasalahannya loh. Makanya kadang orang-orang ya kalau nyari pekerja itu nyari pekerja yang tidak beriman. Karena orang-orang yang tidak beriman turunnya full. Berturunnya full kerjanya rusak. Itu bahkan orang-orang Saudi mengatakan saya lebih suka orang Filipina dan sebagainya gitu. Dan orang beriman tak ingin bengi. Lo dari subuhan mau baca Quran mana barang kerja ya takluk orang produktif ya kan, tapi dinasihat oleh saya tetap. Bahkan saya pernah loh ya mempekerjakan orang gunung itu suruh gali ya betul-betul nggak istirahat dari pagi sampai siang, nggak istirahat sampai saya melihat ini kayak kuda nggak punya mudel. Sampai tatkala ada azan Jumat pun tidak istirahat. Sampai Jumatan selesai masih kerja. Ya Allah, ini bener-bener jarang ya. Ya Allah, main apa orang mau kerja kayak gini? Menurut hawa nafsunya main, tapi menurut iman jelek. Dan dunia dipeng-pengna orang anak rampung nih. Ingat ini, kemarin ada yang konsultasi ya sama saya dari Jakarta. Intinya nih, ya rumah tangga lah, intinya pisahan gitu. Ujung-ujungnya masalah ekonomi gitu. Saya bilang masalah ekonomi itu sejak zaman dulu sampai nanti hari kiamat, ya kan? Dan itu nggak selesai. Sebenarnya bukan masalah ekonomi, masalah iman. Wong Firaun sing wisugi kurang, ya kan? Korun sing wisugi ya kurang. Coba siapa yang nggak kurang terhadap perkara dunia, ya kan? Kurang kabeh. Indonesia sing wisugi be kurang, sing pejabat wisugi be kurang gitu. Jadi ya Allah, problematikanya bukan masalah ekonomi sebenarnya, iman. Karena Aisyah hidup bersama Rasulullah adalah orang yang paling mulia di dunia, itu 40 hari, 40 malam, itu dapurnya nggak ngebul, adanya cuman kurma sama air putih. Coba bayangkan, itu kalau dialami di antara kita, naudzubillah min dzalik, mungkin terdengar di berita Kebumen dan sebagainya, bunuh diri gara-gara ekonomi, ya kan, yang ada di Seruweng dan sebagainya. Padahal kalau kita cek masih punya duit tuh. Dan berapa banyak orang bunuh diri pakai motor, motornya ditaruh, nyegur, pakai motornya masih baru, nabrak kereta. Ya Allah, naudzubillah. Jadi bukan ekonomi sebenarnya, iman. Makanya ada kesalahan sebenarnya nih. Ya, ada orang ditanya gini, kenapa sih Pak kalau menggambarkan orang miskin itu ditabrak, jatuh, nyemplung sungai, digantung di pohon dan sebagainya. Orang itu tatkala ditanya, itu sebagai gambaran musuh terbesar kita adalah kemiskinan. Sebenarnya bukan kemiskinan, ya, kebodohan. Ya. Karena berapa banyak orang miskin dengan ilmu, maksudnya ilmu dan iman, ya, dia jadi orang kaya. Dan berapa banyak orang kaya dengan kebodohan jadi orang miskin. Karena hakikat kekayaan itu adalah di hati gitu. Sehingga orang-orang yang beriman, berilmu, menganggap dunia itu nggak begitu besar-besar amat. Makanya di antara ciri-ciri hari kiamat, wa anta taral khufatal urata ri'a asya'i yatatawwaluna fil dunya. Justru yang miskin, yang nggak punya ilmu dan seterusnya, yang diperbesar adalah apa? Bangunan. Karena bangunan itu orang nggak punya ilmu, tatkala lihat bangunannya mewah, coba seneng apa nggak seneng? Seneng. Tatkala lihat mobilnya baru, seneng apa nggak seneng? Seneng. Tapi orang berilmu, lah, gue ngapa? Gitu. Gue sarang setan tok ya. Ya kan? Berapa banyak gedung-gedung itu cuma buat sarang setan, sarang ular dan sebagainya. Coba antum jalan-jalan sambil ngamat itu rumah-rumah yang nggak ada penghuninya, si pada tukul, rumah dijual, rumah dalam sengketa, ya kan? Tapi akhirnya gue isinya ngisi apa aja, Jal? Setan, gawe rekasa-rekasa, sing manggoni dari setan. Orang beriman, salah manajemen ini. Kita lanjut ke sini. Ya, ini ada tambahan saja. Berikutnya, jadi setiap kita pasti akan melewati sirat di sini. Kemudian fasarah jamaah, dan kemudian jamaah dari para ulama di tafsir menafsirkan, di antara mereka adalah Ibnu Abbas, ya, wa in minkum illa wariduha, dan pasti di setiap kalian akan melewati tadi
Melewatinya maksudnya adalah bidukhuli finnar, masuk ke dalam neraka. Berdiri banget gini. Antum milih masuk ke neraka atau melewati sirat dari ayat ini? Ya, kalau dari sisi pilihan ya tetap milih yang sirat ya. Neraka kan berat nih ya. Jadi lewat neraka dulu. Lakin yanju minha, tapi setelah itu diselamatkan dari neraka. Jadi orang-orang beriman nanti akan melewati neraka dulu. Ya, setelah itu selamat dari neraka. Ada orang masuk Islam, dia cerita dari Kristen, cerita intinya setiap orang Kristen pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka, dan itu dia ditayangkan. Dia bingung dan dia keluar dari Kristen dan masuk ke dalam Islam. Dan itu memang ada ajaran seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, di kita ini masuk neraka kemudian keluar, tapi ini dari penafsiran. Tapi yang lebih tepat insya Allah adalah meniti sirat. Berikutnya ilhadirun azani wa azakumullah, Nabi Muhammad SAW mengatakan thumma yudrabul jisr ala jahannam, kemudian diletakkan jembatan di atas neraka jahannam, wa tahillu syafa'ah, dan di saat itu baru bermanfaat syafaat. Karena Quran memberikan syafaat, orang soleh juga memberikan syafaat, orang yang mati syahid juga memberikan syafaat, para nabi juga memberikan syafaat. Itu peristiwanya tatkala meliti sirat. Peristiwanya itu, sebagaimana kata Rasulullah SAW. Wa yaqulun, dan kemudian para nabi berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Berarti tatkala meniti sirat ini kondisinya sangat mengerikan, dan disitulah bermanfaat syafaat. Tetapi ingat, syafaat itu berlaku limanir tada, bagi siapa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wattafaqa ahlussunnah ala itsbatih, dan ya, ahlussunnah wal jamaah sepakat atas betul-betul adanya sirat. Kemudian di sini tadi tentang masalah syafaat tatkala meniti sirat, dan di situ ya memang diberikan syafaat. Ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, ya, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah sidqan, ya, min qalbihi, adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian ya jujur dari hatinya. Walaupun juga ada syafaat bagi ahli kabair min ummati, ya, jadi orang-orang pendosa besar dari kalangan umat Rasulullah. Ya, tatkala sudah di neraka, sudah jadi areng, kemudian dicari. Di antara mereka ada yang masih memiliki iman seperti zarah, kemudian diambil. Setelah menjadi areng, kemudian dicuci, kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Rasulullah tadi sebutkan. Berikutnya, sekarang sifat daripada sirat. Ya, bahasa kitanya sirat itu apa ya? Di jembatan ya, jembatan kecil lah ya. Sirat arti secara bahasa jembatan. Karena di dunia ini kan tidak ada jembatan yang lebih kecil daripada rambut, ada nggak? Nggak ada kan? Berarti jembatan secara bahasa. Bagaimana sifat daripada sirat? Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah SAW, madhabah mazillah. Ya, madhabah mazillah, ini sifatnya. Ya, licin dan mudah menggelincirkan. Padahal nangisore apa? Neraka. Zahirnya yang meniti sirat itu kan orang-orang beriman ya. Ada yang tidak beriman yang plung neraka. Naudzubillah. Jatuh. Ini kata Rasulullah. Alaiha khatatif wa kalalib. Kemudian di atas daripada sirat tadi, bukan di atas jembatan, di atas sirat,
Karena jembatan itu kan secara bahasa dari kata sirat, tapi ternyata ini bukan bahasa, ya, tetapi ini adalah istilah, di mana kita akan menyeberang, ya, menuju surga harus melewati sirat tadi. Ternyata di atasnya itu ada khototif dan kalalib, ada kawat berdurinya di atasnya, dan ada kalalib. Kalalib itu, ya, dari apa yang saya ngaji waktu di Yaman pas pembahasan Sahih Bukhari, akhirnya saya artikan kalalib itu dengan gancol. Dengan apa? Gancol, gretel. Jadi kayak gini nih. Gancol kok sing ini kan gancol kok. Pancingnya cilik iki. Gancol. Gancu ya? Gancu. Tahunnya pas dulu, sudah ya. Jadi itu nanti kalau ada orang yang sudah hampir sampai kena gancol, kena kalalib, gretel gitu loh. Jadi ada yang sudah hampir sampai ke surga, gretel tiba gitu. Ada yang sampai tengah, gretel tiba. Ada yang termasuk tiba gitu. Ngeri banget ini. Ini hubungannya dengan amalan. Itu yang menyebabkan orang beriman mau, maaf ya, tidak ada unsur nyinggung babat belas. Jadi orang beriman mau gendut gimana? Mau diprihatin, ya kan? Coba di antara kita juga alhamdulillah nggak ada yang gendut, ya kan? Ada yang gendut nggak? Kayak saya nggak gendut, Pak Heri juga nggak gendut. Gendut itu kan obesitas melentung gitu. Mau bagaimana mau gendut, mau tidurnya aja nggak nyenyak. Tidurnya nggak nyenyak, makannya juga nggak enak, takut. Nah sekarang bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak tahu perkara-perkara yang demikian ini, bagaimana mau kurus? Udah makan lagi, sudah tidur lagi, makan tidur, jima. Gawanya cuma gitu dong. Ya, tatkala saya nanya ke orang dari Italia, gimana sih kok Italia bisa maju? Ya intinya cuma belajar, zina, terus cuma gawanya cuma gitu dong. Zina gitu. Dunia top. Ya dunianya akeh, senang-senangnya akeh lah. Kaum muslimin di Lombok negeri kafir sugi kayak gitu. Padahal isinya borok loh. Isinya apa? Borok. Sisi gelap ada. Makanya jadi orang beriman jangan gimir tatkala orang-orang yang tidak beriman menampakkan kebahagiaan semu. Dan jadi orang beriman tatkala hatinya sedih, memang orang beriman itu sedih kok. Dan menganggap dunia ini bukan tempat tinggalnya kok, dan dunia ini mau sebentar kok. Kerinduan mereka kepada surga, karena dunia itu tidak akan berubah. Waktu kecil saya makan nangka ini rasanya sama dengan nangka saat ini. Anda pernah makan nangka waktu kecil? Rasanya beda dengan nangka ini. Kalau rasanya beda, namanya bukan nangka lagi, salak, ya. Atau mungkin mangga. Ini kacang waktu saya kecil rasanya sama. Mau ditambah lagi 1000 tahun sama. Sehingga orang beriman nggak suka terhadap dunia, biasa-biasa aja. Kita lanjut. Ya inilah karena tatkala meniti sirat demikian mengerikan. Ya, wahuskatun mufaltaha, dan banyak duri-durinya, bentuknya pipih, laha syauqah akifa, dan itu ada duri-duri yang sangat banyak. Ya, takunu binijid, ini digambarkan seperti pohon yang banyak durinya yang ada di Najd. Ya, nama pohonnya itu disebut Sa'dan. Jadi Rasulullah tetap melakukan penjelasan dengan sesuatu yang dipahami. Karena bagaimana mungkin menjelaskan kepada manusia, penjelasan itu bermanfaat sementara tidak bisa dipahami. Dengan penjelasan yang bisa dipahami, tapi setelah penjelasan bisa dipahami, kenyataannya bagaimana? Ya tentunya lebih mengerikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sedikit lagi insya Allah. Berikutnya, walau min hadis Abu Hurairah. Ini sifat daripada sirat tadi. Sifatnya, bentuknya, gambarannya kayak apa. Ini tadi dalam hadis Bukhari. Sekarang dari hadis yang lain. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan wabihi kalalib. Dan di sirat itu ada
kalalib tadi, gancu, gretel, bukan pancing itu. Ya, untuk mengkait itu gretel. Ya Allah. Ya saya tahunya ganco gemen dulu karena pernah lihat orang kerja kuli gitu kan, bawa nih beras, ada alat yang buat narik itu. Saya nanya itu apa? Ganco. Ternyata bilangnya gancu. Lah bahasa Arabnya kalalib. Ya. Jadi di situ ada kalalibnya mithlu syauq as-sa'dan. Ternyata kalalibnya itu seperti duri yang ada di pohon sa'dan. Jadi gancunya itu penuh dengan duri yang banyak. Wah, ngeri sekali kan? Ghairu anna la ya'lam ma qadru azmuha ila Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ternyata kalalibnya ini, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan tidak ada yang tahu berapa besarnya kalalib tersebut kecuali Allah. Berarti kalalibnya ini raksasa ya, super besar. Yang tahu besarnya hanya Allah. Yakhdhafun nas bi'amalihim. Ini akan menyambar manusia sesuai dengan amalan masing-masing. Maka berbahagialah kaum muslimin yang capek. Berbahagialah kaum muslimin yang sedih. Ya, kalau nggak capek, nggak sedih, khawatir. Jangan-jangan ini bahasa Jawa nih gue dilulu. Ya, tahu dilulu kan ya? Istidroj. Ya, istidroj. Nah, dilulu bahasa Jawanya itu. Khawatir. Jadi kalau orang beriman itu takut. Ya, takut nih. Tuh laris terus. Orang tahu meriang gitu kan. Karirnya maju terus. Orang tahu tumbang. Malah khawatir. Ya, malah apa? Khawatir. Jangan-jangan gitu. Karena biasanya petaka itu datang tatkala lagi nyaman-nyamannya. Makanya orang kafir kalau mati mendadak kebanyakannya. Kenapa mati mendadak? Itu tadi lupa diri. Jadi lupa diri, sehatnya bagus, semuanya bagus, lupa diri, lagi seneng-senengnya. Lah ini kan umur itu tidak mungkin lebih dari apa yang ditentukan. Nah, tatkala ini sehat, umurnya udah habis, apa yang terjadi? Langsung mati, ya Allah. Dan ini lebih mengerikan. Sudah, ini nanti akan menyambar sesuai dengan amalannya. Ini tinggal sedikit saja. Berikutnya, di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah Abu Sa'id mengatakan, kemudian Rasulullah mengatakan, balaghani annahu adaqqu min sya'ri. Bahwasanya sirat itu telah sampai berita kepadaku, ya, dari Sa'id radhiyallahu taala anhu dari hadis Muslim, ya, bahwasanya sirat itu lebih tipis, lebih lembut daripada rambut, wa ahad minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Akhirnya ya pedang yang betul-betul tajam. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, secara marfu'. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga Allah menjaga hati kita, jangan terkalahkan dengan bosan dan sedih di dalam beramal soleh, kecuali kalau kaki kita sudah berada di mana ya, Mas Ismail? Jangan kita terkalahkan sama bosan, sedih, capek, dan seterusnya ya, sebelum kaki kita berada di mana, Mas Ismail? Berada di surga. Oh iya, bisa melewati sirat. Sirat belum, ya kan? Belum, setelah di surga. Itu nasihat para ulama. Gitu. Pokoknya sebelum kaki kita berada di surga, urusan belum selesai. Kalau dari surga lah, sudah. Ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin mau ada pertanyaan sedikit? Gak ada? Ya. Oke. Itulah. Jadi memang
buktinya dia ada tanda-tanda umat Rasulullah kan, hurun mahajidin, dan banyak ahlul bid'ah itu ahli ibadah juga pintar. Akhirnya para ulama juga menjelaskan iqtisadu fi sunnah khairun min ijtihadi fi bid'ah. Ya, sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi bid'ah. Makanya ahli sunnah itu tidak mau mengamalkan sesuatu yang tidak dituntunkan, sehingga tidurnya ahli sunnah lebih baik daripada ibadahnya ahli bid'ah. Gitu. Kan namanya orang beribadah sesuka-suka kan, orang sampai nangis, sampai guling-guling dan seterusnya, tetapi bid'ah. Contoh lagi nih ya, contoh nih. Pengikutnya dia adem ya. Ini kan jelas ahli bid'ah kan ya. Ya, digunduli, itu perempuan digundulin, kemudian pakai pakaian putih-putih ya kan susah perempuan digundulin rambut putih, kemudian maaf kemaluannya itu disunduk pakai cerutu, pakai rokok gitu yang masih ada bambunya disunduk. Iya, dalilnya liyadzuqa bihimul adzab, supaya merasakan azab. Ya, disunduk kemaluannya. Sekarang pertanyaannya, disunduk kemaluannya pakai cerutu tadi sakit apa tidak? Sakit. Sekarang amalannya itu diterima apa tidak? Tidak. Dan sebagian daripada kaum muslimin yang terpengaruh dengan agama lain, agama bumi, di antaranya memiliki sebuah keyakinan yang namanya penderitaan. Jadi semakin menderita maka semakin dekat dengan Sang Pencipta. Padahal dalam sunnah kan enggak. Kita tadi katakan sedih dan sebagainya bukan berarti kita harus sedih. Cuma dengan keimanan itu kita tidak bisa sebagaimana orang yang tidak beriman. Ada perhitungan pasti itu. Dan kesedihan datang. Tetapi ini aliran. Jadi aliran di sini memang memenderitakan diri. Alirannya apa? Memenderitakan diri. Jadi banyak aliran-aliran di dalam ya sekte-sekte agama itu diantaranya memenderitakan diri. Ya bahkan dulu saya pernah dapat ajaran ya, diajarin itu, dan yang ngajarin ya terasa benar. Jadi bahkan itu disadarkan kepada mbah saya. Saya punya mbah namanya Mbah Abdul Latif. Dia termasuk ya muridnya atau tentaranya Pangeran Diponegoro. Nah, kelebihannya Mbah Abdul Latif ini, tatkala Belanda datang atau Jepang datang, dia bisa bersembunyi di dalam bilik rumah. Jadi bilik, tahu bilik kan ya, gabut itu bisa masuk ke situ sehingga nggak lihat. Pernah satu ketika ini dilecehkan sama seorang bupati. Akhirnya karena dilecehkan dia keluar sebentar, keluar kemudian nuntun macan ke ruang bupati sehingga bupatinya takut. Nah, apa yang dilakukan oleh mbah saya itu, Mbah Abdul Latif, yang ceritanya kata sebutkan orangnya lah ya, ya ibu saya lah cerita gitu. Nah ini sehingga ingat itu ajaran waktu itu, bayangkan Mbah Abdul Latif itu kalau masak itu satu peres beras, nasi ya beras dicampur dengan satu wadah roti itu hongguan itu ya pasir, jadi dimasak, dicampur masak nasinya campur pakai pasir gitu. Nah makanya gimana satu-satu? Coba, ini kan salah secara Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Makanya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang perlu direvisi itu. Makanya kalau nggak ngaji, bagaimana mau merevisi ilmu yang sudah kadang masuk? Ada istilah turu sepisan.